Nah, dari beberapa model item, mana yang paling baik? Ya, kalau kami tentu saja yang paling baik adalah disesuaikan dengan kondisi bisnis rekan-rekan semuanya. Untuk pemula bisa menggunakan kemasan standing pouch, paper craft ya, dengan craft ya, dengan window. Kemudian nanti pilihan alternatifnya adalah menggunakan yang standing pouch alufoil window. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan petang sahabat Dikemas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan desain kemasan snack. Jadi buat teman-teman yang punya usaha snack ya, camilan, kita hari ini bakal sharing item informasi apa saja yang harus ada di kemasan snack Anda. Nah, di sini saya ada beberapa contoh, nanti ada standing pouch window ya, baik yang craft ataupun yang alufoil. Juga ada kemasan paper printing ya. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau misalkan sekarang teman-teman masih pakai stiker, tentu saja di kemasan stiker area informasinya sangat terbatas ya. Karena area stiker kalau semakin besar cetaknya, tentu biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal. Nah, ada alternatif seperti contoh di sini. Ini kemasan Mamen ya. Ini dikemas menggunakan standing pouch window ya, craft. Jadi bahannya kertas craft ya, bagian luar, bagian dalam ada bahan plastik dan ada area window ya, jendela atau ya, yang biasanya digunakan untuk teman-teman snack supaya produk camilan isinya tampak di luar gitu ya, sehingga konsumen juga tahu isi dari produk yang akan dibeli. Nah, kemasan ini menggunakan teknik label sablon. Jadi untuk area sablonnya karena ada window, jadi kita bagi 3 ya, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, langsung saja di bagian atas ini kita lihat yakni area merek kawan-kawan ya. Area merek dari merek yang teman-teman punya. Kemudian di bagian tengah di sini kita lihat yakni jenis varian, karena kita tahu kalau untuk kemasan snack atau camilan banyak sekali varian yang kawan-kawan punya, apakah baik varian isi ya, jenis camilannya, yang kedua varian rasa, dari mulai yang original sampai beberapa varian rasa dengan bumbu tambahan yang kawan-kawan sajikan. Kemudian bagian bawah, nah bagian bawah ini biasanya dimuat informasi terkait dengan berapa neto, kemudian kontak, Instagram, nomor telepon biasanya, dan juga biasanya informasi diproduksi oleh siapa. Kalau memang sudah mengantongi izin PIRT bisa dicantumkan nomor PIRT. Di bagian belakang cukup polos karena untuk sablon snack biasa menampilkan label dengan desain sablon satu muka. Nah, kalau ini tadi craft window, sekarang kita lihat untuk kemasan berikutnya, yakni kemasan standing pouch alufoil window teman-teman. Nah, kurang lebih sama dengan yang tadi ya, yang craft. Bagian atas kita bisa lihat di sini diisi dengan logo ya. Kemudian ada komposisi kebetulan untuk keripik sultan ini. Dan di bagian bawah kita lihat ada neto ya, kemudian seperti yang tadi disampaikan diproduksi oleh siapa, nomor kontaknya, dan nomor sosial akun sosial medianya. Nah, kemudian untuk perbedaan ya antara, biasanya ada yang tanya juga nih, bagus mana antara yang craft window dengan yang alufoil window. Nah, kalau kita lihat sebetulnya untuk lapisan keduanya di bagian dalam juga sama ya. Jadi kalau yang alufoil window memang perpaduan alufoil dan kemasan plastik ya.
Jadi yang bagian depan ini plastik, bagian belakang yaitu bagian alufoil. Ya, kalau ini kertas dan plastik. Bagaimana dengan tingkat kekuatan ketahanan produk? Ya, karena sama-sama ada lapisan plastik, tentu tidak terlalu baik, ya. Artinya tidak terlalu lama juga. Kisaran mungkin 1 bulan sampai 3 bulan masih aman. Tapi lebih dari itu, tentu produk juga lebih cepat rusak, ya. Kalau istilah orang Jawa bilang cepat melempem misalkan. Nah, tapi tergantung juga penyimpanan, ya, dan jalur distribusinya juga. Oke, produk ini sama-sama sudah menggunakan Ziplock, ya, untuk pemakaian berulang, ya, jadi lebih aman. Dan ingat juga, meskipun sudah ada Ziplock, kemasan ini tetap harus di seal, ya, dengan hand sealer, ya, atau mesin continuous sealer supaya tetap lebih rapat, kemasan juga lebih awet, ya. Dan tentunya pada saat pengiriman, ya, tidak mudah rusak, ya, atau misalkan di layout di toko, tentunya produk ini tidak serta-merta mudah dibuka tutup oleh orang lain, gitu, ya. Nah, kalau yang tadi, yang ini standing pouch alufoil dengan window, berikutnya ya ini full alufoil, ya, standing pouch alufoil. Nah, kalau kita lihat kemasan standing pouch alufoil, keduanya, ya, kedua sisinya memang full aluminium foil. Tentunya punya ketahanan yang lebih baik daripada kemasan standing pouch alufoil window. Ya, kalau bicara ketahanan pasti lebih baik yang ini karena keduanya full, ya, menggunakan bahan aluminium foil. Nah, untuk sablon sederhana memang kita menggunakan satu muka, ya, bisa dilihat di sini karena full areanya tidak seperti yang ada windownya, ya. Jadi areanya kita bagi seperti ini. Ya, di atas ini ada nama brand, ya. Kemudian ini tagline, ya, healthy cookies, gluten free. Kemudian ada Netto, ada logo halal, ada ilustrasi, dan kemudian ada jenis produknya, ya, oat cocoa dengan mete, ya. Jadi oat cocoa cashew, ya. Jadi produk dengan mete. Oke, berikutnya yakni kemasan standing pouch, ya, kemasan standing pouch paper printing, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat dia dua sisi, ya. Informasinya tentu lebih lengkap dibanding dengan sablon yang rata-rata kawan-kawan hanya satu sisi, ya, atau satu muka. Kelebihannya ya tentu dengan kemasan ini lebih banyak informasi yang bisa kita sajikan. Nah, di sini kita lihat, ya, ada beberapa hal, ya, yang umum teman-teman sering tanyakan. Chips ini adalah brand, ya, kemungkinan brand Banana Juara. Oke, ada dua identitas, ya, Banana Juara dan Chips. Ini juga brand, tapi Chips ini adalah brand produsen, ya, teman-teman. Ya, boleh jadi ini brand varian produknya, ya. Oke, ada Banana Juara diproduksi oleh Chips, ya. Oke, kemudian ini ada gambar ilustrasi, ya, gambar ilustrasi produk. Di sini beliau tulis, ya, ada yang gurih, ada yang manis, ya, dan varian produk, ya, ada coklat original, vanila susu, dan tiramisu. Ini bagian depan. Informasi lain ditempatkan di bagian belakang, ya, tentu saja ada area komposisi, ya, petunjuk pemakaian, ya, atau petunjuk konsumsinya. Kemudian diproduksi, ya, diproduksi oleh siapa, layanan konsumennya dicantumkan, digunakan baik sebelum tanggal berapa, expired date-nya, dan netonya berapa, ya. Kemudian idealnya memang ada keterangan juga terkait dengan PIRT. Kalau memang sudah punya sertifikat halal juga dicantumkan. Nah, untuk produk makanan yang sering ditanyakan, gimana kalau misalkan produknya belum ada izin? Memang ada beberapa hal, ya, terkait hal ini. Kalau sebaiknya untuk produk makanan memang teman-teman sudah mengantongi izin PIRT,
ya. Ada beberapa hal. Kalau misalkan produknya saya beli bulk kemudian repacking dengan bumbu, itu juga harusnya sudah menggunakan PIRT, apalagi kalau produksi dari awal. Hal ini lebih terkait dengan kenyamanan konsumen ketika membeli produk teman-teman semuanya. Jadi kalau sudah ada izin, ya tentunya rasa nyaman di konsumen untuk mengkonsumsi produk Anda juga menjadi lebih enak ya, lebih meyakinkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau dipasarkan ke retail modern, tentu hal ini bisa jadi juga menjadi syarat dan menjadi penguat bahwa produk yang kita jual sudah sesuai memenuhi dengan aturan-aturan yang ada. Nah, dari beberapa model item, mana yang paling baik? Ya, kalau kami tentu saja yang paling baik adalah disesuaikan dengan kondisi bisnis rekan-rekan semuanya. Untuk pemula bisa menggunakan kemasan standing pouch, paper craft ya, dengan craft ya, dengan window. Kemudian nanti pilihan alternatifnya adalah menggunakan yang standing pouch alufoil window. Tetapi kalau misalkan budgetnya juga cukup baik, Anda bisa memilih menggunakan full standing pouch alufoil, atau jika memang permintaan cukup banyak dan sudah memungkinkan, apalagi kalau dijual online atau masuk retail modern, tentu standing pouch paper printing menjadi pilihan yang sangat menarik ya, sebelum kita cetak ke yang lebih besar tentunya ya. Untuk harga bagaimana ya? Untuk harga tentu ada perbedaan ya. Ini dibilang mahal, tentu mahal jika dibandingkan dengan kemasan lain yang sablon satu muka. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan pilihan desain, stiker full dengan ukuran seperti ini, dengan stiker 2 muka, tentunya secara hitungan nilai ekonomis tentunya menjadi lebih murah. Ya. Sekali lagi kembali ke pilihan kawan-kawan, disesuaikan saja dengan kondisi bisnis saat ini, mana yang terbaik, mana yang sekiranya memang memungkinkan, ya, bertahap nanti bisa jadi naik kelas dari sisi kemasan. Ya, demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel TV Bisnis kami dan aktifkan lonceng untuk dapatkan notifikasi di channel TV Bisnis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.